Selamat pagi pemirsa, saya Siti Isneninur akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Tingkat kepositifan COVID-19 di Medan tinggi, pemerintah melakukan penelusuran. Warga Dairi blokir jalan menuju lokasi tambang PT BPN. Agrowisata pertanian di tengah pandemi. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini pagi selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, tingginya tingkat kepositifan COVID-19 di Kota Medan, Sumatera Utara membuat pemerintah terus melakukan upaya penelusuran dan deteksi COVID-19 melalui rapid dan swab test. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada Minggu kedua Desember di Kota Medan, Sumatera Utara, tingkat kepositifan COVID-19 mencapai 30%. Hal ini membuat pemerintah maupun pihak terkait terus melakukan penelusuran dan deteksi COVID-19 melalui pemeriksaan, baik rapid test maupun swab test. Swab test juga difokuskan terhadap kaum ibu dan perempuan, karena perempuan yang sehat dinilai dapat mengoptimalisasi pencegahan COVID-19 di rumah, bahkan mempercepat penyembuhan bagi anggota keluarga yang terpapar COVID-19. Seperti halnya swab test yang dilakukan oleh PKK Sumatera Utara ini, sebanyak 200 orang ibu dan wanita mengikuti pemeriksaan swab test dan rapid test guna deteksi dini COVID-19. Kegiatan hari ini adalah rapid dan swab test gratis dalam rangka Hari Ibu yang ke-90. Bu, kenapa perempuan kali ini semuanya, Bu? Seperti apa sih, Bu, kondisinya dan resikonya perempuan seperti apa sih, Bu? Ini kan memang hadiah untuk ibu. Karena kalau ibu di dalam rumah tangga kena COVID, kan yang terdampak semuanya, bapaknya, anaknya. Makanya yang paling pertama sebenarnya harus ibu duluan. Ibu yang kuat, jadi semua keluarga akan kuat juga dan sehat. Bagaimana menggambarkan peran ibu dalam membantu menangani pandemi COVID-19? Kalau ibu kan bisa, kalau misalnya anaknya sakit, suaminya sakit, dia kan bisa tetap menyiapkan makanan atau minuman, obat, terus mendisiplinkan anaknya untuk tetap pakai masker, untuk menjaga jarak, untuk mencuci tangan dan semuanya. Karena kecerewatan ibu di dalam hal ini memang sangat diperlukan kalau sudah dalam masalah COVID-19. Kegiatan rapid dan swab test gratis ini juga disambut baik oleh masyarakat karena dinilai biayanya saat ini masih dianggap mahal oleh masyarakat. Kalau saya bangga kali, semangat kali, dan berterima kasih sekali karena ada acara seperti ini. Karena kita kan biasanya harus keluarin duit yang banyak hanya untuk kita sini, sedangkan kita gratis dari tim PKK, dan jadi saya sangat bersemangat, bahagia gitu. Ya sangat beresiko sekali ya, karena kami selalu bertemu langsung, selalu berganti-ganti sama lawan kita driver, selalu ngasih penumpang, berganti penumpang, ngasih sama orang, ketemu orang selalu, tidak seperti orang yang jarang keluar. Kalau kami malah selalu di jalanan, terlalu banyak masalahnya yang menimbulkan penyakit itu masuk. Data terbaru pada Satgas Percepatan Penanganan COVID-19, total kasus COVID-19 di Sumatera Utara sebanyak 16.922 orang, dengan rincian sembuh 14.199 orang dan meninggal dunia 645 orang. Dengan angka kesembuhan COVID-19 Sumut mencapai 83,71% tersebut, maka tingkat kesembuhan COVID-19 di Sumatera Utara telah melampaui capaian nasional, yakni sebesar 81,87%. Sementara penderita COVID-19 aktif di Sumatera Utara 2.079 orang. Dari angka penderita ini, 1.553 penderita melaksanakan isolasi mandiri dan 526 penderita lainnya dirawat isolasi di rumah sakit. Daniel Pekwali,
melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu, pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengimbau pelaksanaan ibadah Natal dilaksanakan secara virtual serta mengurangi aktivitas peribadatan yang mengundang kerumunan demi mencegah penyebaran COVID-19. Mantan Pakostrat ini juga meminta masyarakat tidak merayakan pesta tahun baru dengan menggelar hiburan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Perayaan Natal tinggal hitungan hari. Sejumlah gereja memberlakukan syarat peribadatan tatap muka. Selain melakukan persiapan lain berupa pembersihan dan penyemprotan disinfektan jelang ibadah juga dilaksanakan. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi meminta warga meminimalisir kegiatan perayaan hari besar keagamaan yang mengundang kerumunan. Terkait hal ini, diharapkan ibadah di rumah atau secara virtual tidak mengurangi makna dan tetap berlangsung hikmat. Sementara dalam perayaan Tahun Baru juga diminta untuk tidak menggelar pesta ataupun kegiatan yang mengundang kerumunan, baik di hotel maupun gedung. Ibadah dan doa-doa penutup tahun sebaiknya dilakukan di rumah masing-masing. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk tidak melakukan perjalanan ke luar kota atau tempat-tempat wisata selama masa libur Natal dan Tahun Baru. Masyarakat diminta menghabiskan masa liburan di rumah saja. Untuk Natal dan Tahun Baru, kita tahu kondisi COVID-19 ini belum usai. Untuk Natal, untuk yang beribadah, khususnya pada kaum Nasrani, lakukan ibadah dengan tidak mengurangi rasa khusyukan dalam ibadah, tapi tetap menjaga protokol kesehatan secara ketat. Untuk Tahun Baru, perayaan Tahun Baru diharapkan tidak ada. Bahwa instruksi saya tidak ada perayaan Tahun Baru. Lakukan doa-doa seluruh rakyat Sumatera Utara semoga tahun 2021 lebih baik daripada tahun 2020. Doa di tempatnya masing-masing, doa di rumahnya masing-masing bersama keluarga. Artinya boleh tetap bepergian libur tapi harus prokes itu Pak? Saya berharap tidak ada berliburan. Dengan kondisi COVID ini cukup rawan. Libur sajalah di rumah masing-masing. Aparat keamanan yang tergabung dalam Satgas COVID-19 juga telah dipersiapkan untuk menekan potensi penyebaran COVID-19 pada akhir tahun. Demikian juga serangkaian razia dan operasi justisi akan dimaksimalkan di sejumlah titik yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Daniel Pekuwali melaporkan untuk Evarina TV. Informasi lainnya, pemirsa, menindaklanjuti kebijakan Presiden dan Jaksa Agung RI dalam penegakan hukum harus mendukung pemulihan ekonomi nasional. Kejari Labuan Batu dibantu KPKNL Kisaran melelang 59 unit kendaraan hasil rampasan. Nilai keseluruhan mencapai 267 juta rupiah. Hasil lelang akan menjadi pendapatan negara bukan pajak. Sebagai bentuk komitmen dari Kejaksaan untuk mendukung program nasional dalam pemulihan ekonomi akibat COVID-19, Kejari Labuhan Batu melakukan lelang barang rampasan yang telah memiliki hukum tetap secara online. Kepala Kejaksaan Negeri Labuhan Batu Kumaidi menjelaskan, sebanyak 57 unit berhasil dilelang dengan rincian 3 unit mobil dan 54 unit sepeda motor. Nantinya hasil penjualan akan masuk dalam kas negara bukan pajak. Hal ini sebagai komitmen pihaknya di daerah untuk mendukung program pusat dalam pemulihan ekonomi nasional. Sebagaimana dalam Rapimnas yang telah dilaksanakan baru-baru ini yang menyebutkan bahwa penegakan hukum harus menunjang terhadap pemulihan ekonomi. Untuk itu kami di level tingkat bawah di Kejaksaan Negeri Labuhan Batu mengimplementasikan kebijaksanaan Jaksa Agung tersebut dengan cara melakukan pelelangan terhadap barang rampasan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dan alhamdulillah dari 59 item tersebut telah terjual 57 item dengan rincian 3 mobil dan 54 unit sepeda motor dengan nilai
penjualan seharga Rp216.216.989. Jadi uang hasil dari proses lelang ini akan segera untuk kami store ke kas negara sebagai penghasilan negara bukan pajak. Jadi inilah bentuk komitmen dari Kejaksaan Negeri Labuan Batu untuk mendukung program kebijaksanaan baik dari Presiden maupun Jaksa Agung yang menyebutkan bahwa penegakan hukum harus mendukung terhadap pemulihan ekonomi. Sementara itu, petugas pelelang dari KPKNL Kisaran Andi Gustaf Huta Barat menyebutkan, pelelangan ini dilakukan secara transparan dan akuntabel melalui situs resmi. Dari 59 objek kendaraan yang dilelang, 2 diantaranya dibatalkan dikarenakan tidak sesuai pengumuman dan di berkas lelang. Jadi dengan proses lelang online melalui website kita di lelang.go.id, lelang ini dilaksanakan secara transparan, terbuka untuk umum. Artinya siapa saja boleh ikut lelang, siapa saja boleh mengikuti proses pelaksanaan lelang ini, dan yang penting di sini kita melaksanakan lelang secara terbuka dan transparan dan akuntabel. Antusias masyarakat tergolong tinggi. Hal ini terlihat dari kenaikan harga mencapai 400% dari harga awal. Dari 57 unit yang berhasil dilelang, terdapat peningkatan harga dari penawaran awal yang hanya 69 juta menjadi 267 juta. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Sungut hari ini masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, masyarakat Desa Longkotan, Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, menutup akses jalan menuju lokasi tambang PT Dairi Prima Mineral. Mereka menuntut pihak PT penuhi janji ganti rugi terhadap lahan dan tanaman warga yang telah dirusak. Dengan membentangkan spanduk menggunakan kayu dan pelepah kelapa, warga Desa Longkotan, Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, menutup akses jalan menuju lokasi tambang PT Dairi Prima Mineral. Penutupan akses jalan ini karena PT Dairi Prima Mineral tidak merealisasikan janji ganti rugi lahan dan tanaman warga yang telah dirusak. Akibatnya puluhan kendaraan tertanam di sepanjang jalan. Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Kapolsek Parongil bersama Camat Silima Pungga-Pungga melakukan mediasi antara pihak PT DPM dengan masyarakat. Bertempat di kantor Camat Silima Pungga-Pungga, mediasi dilakukan guna menyelesaikan permasalahan dan tuntutan masyarakat. Setelah ada kesepakatan antara pihak PT DPM dan masyarakat, akhirnya jalan yang sempat diblokir warga selama kurang lebih 9 jam dibuka kembali. Salah seorang warga Desa Longkotan mengatakan agar pihak PT DPM segera merealisasikan janji kepada warga. Ya, kita memang sudah lama sekali menunggu janji daripada pihak perusahaan, di mana mereka menjanjikan untuk mengganti tanam tumbuh kita yang sudah dirusak. Tapi sudah selama setahun kita tunggu, sampai hari ini belum ada etikat baik ataupun tidak lanjut dari pihak perusahaan. Warga akan menunggu janji dari pihak PT DPM sesuai kesepakatan di kantor camat. PT DPM berjanji mendatangkan atasannya untuk menyelesaikan masalah ini pada 11 Januari 2021. Penta News Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu, pemirsa, tim Saber Pungli Tanah Karo melakukan sosialisasi kepada lapisan masyarakat tentang menegakkan hukum terkait pungutan liar dan korupsi. Sosialisasi ini diharapkan dapat memberi pemahaman kepada masyarakat terkait hal-hal yang menjadikan suatu kegiatan menjadi bentuk pidana.
Tim Saber Pungli Tanah Karo melakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat terkait pungutan liar serta perbuatan korupsi di kantor Bupati Karo. Tim Saber Pungli yang berisikan aparat penegak hukum, mulai dari Polri hingga Kejaksaan ini pun memberikan pemahaman terkait perbuatan yang dapat dikategorikan masuk dalam tindakan pidana pungutan liar maupun korupsi. Menurut Ketua Tim Saber Pungli Tanah Karo Kompol Hasian Panggabean, sosialisasi ini dilakukan kepada seluruh lapisan masyarakat, mulai dari lembaga, yayasan, organisasi kepemudaan, kepala desa, serta dinas pemerintah, dan diselenggarakan selama 4 hari yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai perbuatan yang dilakukannya tidak masuk dalam kategori tindak pidana yang berakibat pada proses hukum. Ya, inilah langkah awal karena sebelum kita melakukan penindakan, bahwa kita harus sosialisasikan dulu agar masyarakat dan juga aparatur pemerintah mengetahui bahwa pungli dan korupsi itu tidak boleh. Maka kita sampaikan aturan-aturan yang berlaku agar semua orang bisa menghindarkan pungli dan korupsi untuk pembangunan di daerah ini. Pak, ada imbauan atau harapan kita dari Tim Saber Pungli untuk masyarakat Karo khususnya, Pak? Harapan kami dari Tim Saber Pungli, kami mengharapkan seluruh masyarakat lapisan mulai dari masyarakat yang terbawah sampai dengan masyarakat yang pejabat ataupun pegawai negeri agar bisa mematuhi aturan yang berlaku. Jangan sampai melanggar aturan-aturan yang berlaku. Sosialisasi ini pun mendapat respon yang positif dari peserta dan diharapkan untuk kedepannya dapat menjadi pelajaran terkait pungutan liar maupun korupsi. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, pemirsa. Menyambut sukacita Natal 2020, seorang Santa Claus di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, mendatangi 3 panti asuhan. Ikon Natal tersebut membagi-bagikan puluhan paket sembako dan cindera mata kepada anak-anak di panti asuhan. Meski di tengah pandemi COVID-19, sukacita Natal tahun 2020 tetap masih bisa dirasakan. Seperti yang dilakukan Badan Kerjasama Antar Gereja atau BKAG Kota Medan. Bersama Santa Claus, pengurus BKAG menggelar kegiatan sosial dengan membagikan ratusan paket sembako untuk membantu kebutuhan anak-anak panti asuhan dengan menerapkan protokol kesehatan. Santa Claus yang juga sebagai ikon dan identik dengan perayaan Natal tidak ketinggalan. Santa Claus membagikan cindera mata dan permen kepada anak-anak panti asuhan untuk memberikan motivasi dan menebarkan sukacita Natal. Kegiatan sosial untuk membantu panti-panti asuhan adalah kegiatan rutin yang dilakukan BKAG sejak tahun 2010 lalu. Pengurus bersama Santa Claus membagikan ratusan paket sembako kepada 3 panti asuhan. Sembako yang dibagikan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan anak-anak panti asuhan, sekaligus berbagi kasih di sukacita Natal. Ya, kita dari BKAG Kota Medan ini sudah berdiri sejak tahun 2010 dan merupakan partnership dari Pemko Medan yang selalu bekerja untuk membangun kerukunan bagi gereja-gereja dan membangun kesejahteraan bagi gereja. Dan pada hari ini di panti asuhan ini kita menyatakan kasih kita dan ini bagian dari Natal yang kita lakukan di tahun 2010 ini. Apa yang kita bagikan hari ini, Pak? Hari ini 9 bahan pokok, makanan, dan kemudian ada beberapa cindera mata untuk para anak-anak kita yang menghuni di tempat ini. Pak, tadi melibatkan sosok Sinterklas. Ini seperti apa, Pak? Sebenarnya? Jadi Sinterklas ini merupakan ikon dari Natal yang sebenarnya lambang kasih, ya lambang memberi dari umat manusia. Pemberian sembako dan hadiah Natal tersebut diharapkan bisa menambah sukacita dalam menyambut perayaan Natal, sekaligus menebar kebaikan dan kasih kepada sesama. Daniel Tekwali melaporkan untuk Evarina TV.
Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, agrowisata menjadi konsep yang tengah digandrungi dan menjadi salah satu tujuan wisata pilihan saat berlibur. Di tengah pandemi COVID-19 yang merusak sendi perekonomian seperti saat ini, agrowisata hadir menjadi konsep berlibur sambil mendapat edukasi soal pertanian. Inilah Fokus Farm yang terletak di bawah kaki Gunung Sinabung, tepatnya di Desa Jandi Meriah, Kecamatan Tiganderkat, Kabupaten Karo. Tempat ini dikelola untuk memberikan pengetahuan di bidang pertanian, serta pengalaman rekreasi yang menyenangkan di tengah pandemi COVID-19, bahkan dapat membuka peluang investasi pada bidang pertanian. Pendiri Fokus Farm adalah Muhammad Fauji dan Dalanta Sembiring. Fauji mengatakan, kawasan tanaman hortikultura yang sudah berjalan selama 10 bulan ini dikelola untuk mendukung para petani untuk meningkatkan bisnisnya, khususnya di tengah pandemi COVID-19. Selain menguntungkan bagi petani, Fokus Farm ini juga sangat bermanfaat bagi pengunjung dan dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar di masa pandemi COVID-19. Dengan mengedepankan unsur edukasi, keberadaan Fokus Farm ini juga bermanfaat bagi pengunjung untuk tempat belajar tentang pertanian. Dengan adanya Fokus Farm yang ada di kampung kita ini, harapan kita untuk masyarakat kita di kampung ini bisa terbantu dan juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kita di kampung ini. Jadi harapan kami ke depan, kalau bisa untuk tahun depannya pun bisa kita tambah lagi area dan bisa juga dinikmati oleh masyarakat kita di kampung ini. Oke, berarti selama ini masyarakat juga terbantu, Pak? Ya, sudah. Jadi masyarakat kita sudah terbantu dengan adanya Fokus Farm yang sudah kita laksanakan di tempat kita ini. Dalanta Sembiring, pemilik lahan, menyatakan hadirnya Fokus Farm di desa tersebut sangat membantu perekonomian warga, terlebih di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Lalu masyarakat sendiri yang sebagai petaninya, sebagai penanamnya, aron atau pekerjanya yang biasa disebut di sini. Jadi sudah lebih 1,1 dana yang masuk dan berputar di tengah pandemi COVID ini kemarin, dan kami rasa itu cukup baik untuk ekonomi desa. Gitu. Harapan ke depan kita akan bangun lagi di sini tempat wisata penginapan yang memiliki aktivitas edukasi penanaman cabai, tomat, lalu masyarakat juga bisa, tamu-tamu bisa petik sendiri cabai dan tomat di lahan-lahan yang sudah kami kelola ini, seperti itu. Sementara itu, penggagas Fokus Farm Muhammad Fauji menyatakan, Fokus Farm ini kedepannya akan lebih dikembangkan lagi. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya, pemirsa, menciptakan suatu karya tidak harus berbahan mahal, tapi juga barang-barang sisa pakai alias limbah. Hal itulah yang dilakukan seorang perajin benda seni dari kayu khas Kalimantan di Palangkaraya, yang memanfaatkan sisa pembuatan mebel yang terbuang begitu saja. Berbagai kerajinan mulai bingkai foto, hiasan dinding, kap lampu meja, plakat, piala, hingga pernak-pernik khas Dayak seperti miniatur kecapi, telawang, mandau, dan lain-lain tersaji di galeri ini. Sekilas mungkin tidak ada yang menyangka jika benda-benda bercita rasa seni ini terbuat dari limbah kayu. Semua hasil kreasi dari Sulistio, warga kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, yang sejak tahun 2014 berinisiatif mengumpulkan limbah kayu pembuatan mebel yang terbuang begitu saja. Sehingga ratusan souvenir telah dihasilkannya dari limbah kayu tersebut,
yang membuat dia mampu meraup keuntungan antara 5 hingga 30 juta rupiah per bulan. Bersama 2 karyawannya di Galeri Tio Art yang ada di perumahan Bayangkara 2 inilah Sulistyo bukan hanya mengkreasikan berbagai karya seni, tapi juga ingin mengedukasi masyarakat tentang lingkungan, bahwa limbah kayu masih bisa dimanfaatkan sebagai olahan tangan kreatif yang dihargai mulai 150.000 hingga jutaan rupiah. Keunikan, detail, dan kehalusan hasil kerjanya memang menjadi keistimewaan tersendiri bagi pelanggannya. Dan saya tertarik sama apa ini namanya nih, ikan ya, ikan ini mungkin untuk kita bawa lah untuk hadiah keluarga. Di sekitar kita tuh masih ada yang harus kita kerjakan. Saya mencoba limbah ini akhirnya. Dari awalnya tuh saya bikin kap lampu, terus berinovasi, akhirnya saya menemukan yang memang untuk khas uniknya itu di piala dan plakat ini. Pandemi COVID-19 memang sempat membuat Sulistyo kehilangan pendapatan. Walaupun sejak pemerintah Kota Palangkaraya memperbolehkan kembali berkegiatan usaha dengan pola adaptasi kebiasaan baru dan penerapan protokol kesehatan, Sulistyo kembali dapat berproduksi dan mendapatkan keuntungan, termasuk mendapat pemesanan dari luar kota hingga luar daerah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Redianto Tumon, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Siti Isnani Nur mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.